Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Bawaslu, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami dalam giat ngabuburit pengawasan dengan tema di sore hari ini kias kawin potret pengawasan pada pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Batang. Momentum Ramadan ini itu momentum refleksi atas perjalanan hidup kita dalam 1 tahun ini. Refleksi atas, kalau berkaitan dengan pemilu, maka refleksi atas kerja-kerja pengawasan kita, baik itu pemilu maupun pemilihan. Tentunya refleksi itu menjadi sebuah input agar kedepannya kita perlu melakukan hal-hal yang lebih baik dari yang kita sudah lakukan di pemilu atau pemilihan sebelumnya. Untuk itu, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, di depan saya perkenalkan dulu ini yang dari sebelah ujung sana, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang, Bapak Antonius Ladang, Esos. Selamat sore Pak Kosek. Di tengah ini ada seorang perempuan cantik yang juga turut mengambil bagian dari kesempatan ini, Ibu Indah Purnama Dewi, anggota Bawaslu Kabupaten Batang, selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Dan di samping saya juga anggota Bawaslu Kabupaten Batang, Bapak Muhammad Rifai Esos. Beliau juga adalah koordinator divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Untuk itu, memperpanjang kata, saya beri ruang kepada kedua narasumber kita ini untuk memberikan informasi kilas balik potret pengawasan pada pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Batang. Saya mulai dari, karena kalau di dunia pengawasan itu pencegahan itu, pengawasan itu ada di pencegahan, maka saya mulai dari di samping saya ini untuk menyampaikan informasi terkait dengan kilas balik potret pengawasan dalam perspektif pencegahan kepada Pak Muhammad Ridho. Waktu dan kesempatan kami silakan. Baik, terima kasih Bang Urang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Korbit, Pak Korsek, yang kami hormati juga, yang kami banggakan, yang kami support sepenuh hati, support tenaga teman-teman staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang. Pertama-tama, marilah kita menaikkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya sehingga pada siang hari ini, pada sore hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan penguatan literasi kepemiluan, ngabuburit pengawasan evaluasi pengawasan pemilu-pemilihan tahun 2024. Maaf suara yang kekal karena baru beberapa minggu yang lalu diponis oleh dokter akan tenggorokan, jadi patutnya stop lagi dalam proses pengobatan. Baik, yang pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Kosek dan teman-teman staf, wabil khusus teman-teman HP2, Pak Urang dan kawan-kawan yang di tengah kesibukan kita masih dapat
menyiapkan segala sesuatu sehingga kegiatan ngabuburit pada sore hari ini dapat terlaksana. Baik teman-teman sekalian, mungkin sebelum kita masuk pada inti materi ada sedikit sapaan Sahabat kawas di. Baik teman-teman, kita saat ini kita sedang berada di masa puasa. Baik itu teman-teman yang beragama Islam, Muslim maupun teman-teman yang beragama Katolik. Kalau di dalam Al-Quran itu Allah bilang, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa pada bulan Ramadan agar kamu bertakwa. Kalau di dalam Alkitab Tuhan mengatakan bahwa apabila kamu berpuasa maka jangan muramkan mukamu seperti orang munafik. Apabila teman-teman, apabila apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam dua kitab suci ini kita konversi ke dalam dunia pengawasan kita, maka ada suatu pesan sakral yang sedang disampaikan oleh Tuhan bahwa hai teman-teman, apabila teman-teman dimandatkan menjadi pengawas pemilu, maka teman-teman harus bisa menjunjung tinggi nilai independensi etis dan independensi organisatoris yang menjadi salah satu prasyarat utama untuk menjadi pengawas pemilu. Teman-teman sekalian, ini judulnya agak kompas di sini. Tema kegiatan kita ini orang yang punya ide. Ini Pak Burhan ini orang yang sering-sering berdiskusi dan juga menjadi anggota dari lama Limotafo Institute ya, bersama Bang Eman Profa. Dari temanya agak luar biasa. Kalau kita mau potret, kalau kita mau memotret kerja-kerja pengawasan kita di pemilihan kemarin, maka untuk pemilu teman-teman sekalian, minta maaf, ini sejatinya kegiatan ini harus melibatkan pihak eksternal berdasarkan petunjuk dari hierarki, tetapi karena kita keterbatasan anggaran, kita harus paham saja, mengerti saja lah. Ini pemangkasan lagi sebentar. Jadi kalau kita keterbatasan anggaran, sehingga kita evaluasinya di tingkat di internal kita saja. Nanti banyak cara untuk nantinya kita sampaikan kepada publik terkait dengan kerja-kerja pengawasan kita, progres kerja pengawasan kita di pemilihan kemarin. Nanti kemarin saya sudah sampaikan kepada Bang Burhan untuk nantinya poin-poin penting yang kita sampaikan di sini untuk bisa disampaikan kepada teman-teman media agar nantinya bisa dipublikasikan. Kalau kita mau potret perjalanan pengawasan kita di pemilihan kemarin teman-teman sekalian, maka untuk pengawasan kita di pemilu, perjalanan pengawasan kita di pemilu itu kita mendarat agak cukup baik, sekitar 90% lah tanpa cacat. Tetapi kalau kita mau potret perjalanan kita kemarin di pilkada, itu ada beberapa catatan hitam. Ada beberapa catatan hitam yang perlu untuk di momen evaluasi perlu untuk kita sampaikan agar kedepannya menjadi catatan untuk kita semua. Kenapa kemudian di pembukaan tadi saya sampaikan bahwa ketika kita dimandatkan menjadi pengawas pemilu, nilai utama yang harus kita junjung tinggi adalah independensi dan independensi organisatoris. Independensi itu menjadi prasyarat utama untuk menjadi pengawas pemilu. Karena ada begitu banyak catatan yang kemudian catatan hitam yang kemudian ikut mengotori wajah dari pengawasan kita di pilkada 2024 kemarin. Ada beberapa laporan terkait dengan netralitas jajaran pengawasan kita di tingkat kecamatan maupun di desa, teman. Ini yang perlu kita evaluasi. Maka momen evaluasi ini dibutuhkan untuk bagaimana kita menjadi catatan kita untuk melakukan perbaikan dan pembenahan ke depannya.
pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota Bawaslu Kabupaten Lembata. Bentuk pencegahan yang pertama ada pendidikan. Saat ini kita sedang membangun kerjasama dengan teman-teman di sekolah SMA Frater. Ya, sekolah apa? Sekolah demokrasi ya. Proyek demokrasi dengan teman-teman di SMA Frater Don Bosco. Kemudian partisipasi masyarakat, kemudian kerjasama itu ada 2. Kemudian naskah dinas itu instruksi dengan surat himbauan itu ada 58. Kemarin kita sudah sampaikan, laporkan kepada hierarki. Kemudian publikasi itu, total publikasi kita untuk ETT ratingnya cukup tinggi, 124 publikasi, baik itu internal maupun eksternal oleh teman-teman media. Ada 124. Jadi kemarin itu ratingnya cukup tinggi. Kemudian identifikasi kerawanan ada 25, baik itu daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau maupun daerah-daerah yang punya rekam jejak kepemiluan yang kemarin kita pernah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lembata. Kemudian kegiatan lainnya ada 1, 2, 3, 4, 1234. Data diambil dari forum pencegahan online. Kemudian capaian berdasarkan jenis pencegahan. Jenis pencegahan yang paling banyak dilakukan oleh kita itu yang pertama surat himbauan, ada 47 surat himbauan. Baik itu kepada teman-teman KPU pelaksana teknis maupun peserta pemilu. Kemudian kegiatan lainnya ada 5, supervisi dan monitoring ini ada 65. Ini masih kurang ini, maka supervisi monitoring kita yang maksudnya kita termasuk dalam perjalanan dinas ya. Itu ada banyak, harus lebih. Kemudian sosialisasi itu ada 5, patroli pengawasan ada 39, konsolidasi data ada 5, rapat koordinasi ada 5, pojok pengawasan ada 1, edukasi literasi digital kepemilian di media sosial atau pemerintahan ini juga ada, tapi Bang Arno tidak kasih masuk. Totalnya ada 126. Kemudian jenis pencegahan, surat instruksi. Jenis pencegahan yang banyak dilakukan termasuk media. Surat instruksi 11, audiensi 3. Ini bisa dilihat ya. Lewat saja. Ini untuk kabupaten kota di NTT. Lembata jumlah forum pencegahan 72, berada di urutan ke-9. Dari 22 kabupaten kota. Kemudian catatan kritis kerja pencegahan terhadap naskah dinas, instruksi dan himbauan. Yang pertama, masih terdapat surat instruksi yang tidak dipedomani oleh Panwaslu Kecamatan. Yang kedua, surat instruksi hanya bersifat penerusan tanpa ada pencermatan lebih lanjut. Yang ketiga, kurangnya monitoring dan pengendalian terhadap tindak lanjut instruksi. Kemudian surat himbauan hanya bersifat penerusan tanpa ada pencermatan lebih lanjut. Kurangnya monitoring dan pengendalian terhadap tindak himbauan dan langsung bisa berupa komunikasi aktif dengan pihak terkait. Kemudian rekomendasi kerja-kerja pencegahan terhadap naskah dinas, instruksi dan himbauan, mempedomani seluruh isi poin dalam surat instruksi dan himbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.
Yang kedua, melakukan internalisasi kepada jajaran pengawas terkait isi surat instruksi atau imbauan. Yang ketiga, menindaklanjuti seluruh isi poin dalam surat instruksi dan imbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Yang keempat, melakukan monitoring dan pengendalian terhadap tindak lanjut instruksi dan imbauan. Catatan kritis pencegahan terhadap pemetaan kerawanan pemilihan. Lemahnya pengumpulan basis data kerawanan, validasi keabsahan data kerawanan masih diragukan, pemetaan kerawanan belum komprehensif, pemetaan kerawanan tidak melibatkan stakeholder terkait dan akademisi minimal tidak lanjut pemetaan kerawanan. Jawab ini. Baik, terima kasih Pak Kodim atas informasi-informasi yang disampaikan. Itu saja informasi Pak sahabat Bawaslu terkait dengan kiras balik potret pengawasan dalam perspektif pencegahan. Mungkin saya ke Ibu Kodim. Ibu Kodim ini saya baru panggil, dia sudah senyum-senyum ini. Ya, kami juga sahabat Bawaslu juga perlu mendengar ini, perlu mau mendapat informasi juga terkait dengan kiras balik potret pengawasan dalam perspektif penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Mata dalam proses pelaksanaan pemilihan tahun 2004. Waktu dan kesempatan saya berikan. Nanti Pak Kosek juga ya, Pak Kosek ya sedikit dari supporting kesekretariatan untuk pemilihan ini seperti apa. Sahabat Bawaslu juga perlu dengar, mau tahu. Silakan kesempatan kami silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Om Boran atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat sore untuk kita sekalian. Yang kami hormati Pak Kodim Hafidullah, yang kami hormati Pak Konsep, Bapak Ibu staf sekretariat ya, dan para kesempatan ini Pak Uran sudah memandu kegiatan kita pada sore hari ini dengan tema potret pengawasan pada pemilu dan pemilihan tahun 2024. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk menaikkan syukur dan pujian kepada Tuhan karena pada sore hari ini atas perkenaannya kita semua boleh dikumpul di rumah kita ini, di rumah Bawaslu ini, untuk boleh bersama mengikuti ngabuburit pengawasan dalam hal ini program kegiatan dari divisi P2H. Nah, momentum hari ini juga saya memberikan ucapan selamat kepada Bapak Ibu sahabat Muslim Pak Kodim bersama Pak Alwan yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa 1446 Hijriah. Pada momentum hari ini juga yang sama umat Katolik juga melakukan puasa di masa prapaskah saat ini, dan hari ini juga kita akan bersama melihat kembali kilas balik pemilu dan pilkada kita yang telah kita lewati kemarin, dan kesempatan ini juga sebagai momen refleksi sehingga sebentar meskipun Pak Kodim bersama saya dan juga nanti akan ada penguatan dari Pak Kosek, tetapi momentum ini juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, teman-teman sekretariat untuk kemudian mari kita merefleksikan bersama, menyampaikan, mendiskusikan hal-hal yang kita sudah lewati kemarin, baik itu kelemahan, kekurangan, dan momentum ini kemudian menjadi momentum kita untuk mempertahankan hal-hal baik yang sudah kita lewati, meningkatkan inovasi dan kreativitas kita di masa tahapan agar di pemilu atau pemilihan di masa mendatang kita sudah memiliki kesiapan yang maksimal.
baik Bapak Ibu sekalian, Pak Kordi, Pak Polsek dan juga Bapak Ibu staf sekretariat, sesuai dengan tema yang kita lihat bersama berkaitan dengan potret pengawasan pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 dari perspektif penanganan pelanggaran. Kami sudah merekapnya dalam beberapa data dalam penanganan pelanggaran yang kita lewati di masa pemilu dan juga pemilihan. Beberapa poin ini sudah kita sampaikan di masa tahapan evaluasi kemarin bersama dengan Pak Ketua, tetapi kemudian hari ini kita merefresh kembali, mengingatkan kembali beberapa aspek-aspek penting yang perlu kita lihat kembali, baik dalam hal ini proses penanganan pelanggaran, baik di pemilu dan juga pilkada. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk data penanganan pelanggaran pemilu, kita ketahui bersama bahwa laporan yang diregistrasi sebanyak 4, temuannya ada 1 sehingga total ada 5. Kemudian jenis pelanggarannya dalam hal ini kode etik ada 1, dan hasil penanganannya untuk pelanggaran ada 1 dan bukan pelanggaran atau tidak terbukti sebanyak 4. Dan laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024 yang ditangani Bawaslu Kabupaten Membata, kita lihat bersama dalam tabel, tersebar di beberapa kecamatan. Dalam hal ini yang pertama itu ada di Desa Kalikur WL. Itu status penanganannya direkomendasikan ke KPU Kabupaten Membata dan alasannya terlapor melanggar kode etik. Kemudian yang berikut di Desa Panama, Kecamatan Buya Suri, itu juga status penanganannya tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti melakukan pelanggaran. Dan yang ketiga berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di Desa Panama juga, Kecamatan Buya Suri, di Kelurahan Lawaleba Utara, Kecamatan Ubatukan. Dan yang terakhir dari terlapor atas nama Sri Lapar Makin, itu tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil. Kemudian Bapak Ibu, kita juga perlu mengetahui bersama bahwa data penanganan pelanggaran pada pemilihan itu sebanyak ada 6 temuan yang berhasil diregistrasi, dan jenis pelanggarannya yaitu hukum lainnya, dan hasil penanganan pelanggarannya ada 6, dan sudah direkap dalam data penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Membata sebanyak 3, yaitu berkaitan dengan netralitas ASN. Dan untuk 3 lainnya itu adalah merupakan data penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu, ditangani oleh Panwaslu Kecamatan. Langkah apa saja yang perlu kita lakukan untuk memperkuat dan menghadapi pemilu dan pilkada kita mendatang, Bapak Ibu sekalian? Yaitu yang pertama, kita akan melakukan penguatan kapasitas pengawas pemilu. Kemudian kita mengevaluasi beberapa situasi pilkada agar sanksi yang diperoleh kemudian memiliki efek jera yang nyata. Kemudian kita memperkuat kolaborasi dengan akademisi, media, dan masyarakat sipil untuk memastikan pengawasan pemilu lebih transparan dan akuntabel. Dan juga pemanfaatan teknologi yang lebih komprehensif dari sisi penanganan pelanggaran, dan kesiapan anggaran yang cukup untuk penanganan pelanggaran. Dengan momentum hari ini di bulan Ramadan ini, kita menjadikan momentum ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga amanah demokrasi, untuk memiliki tanggung jawab yang besar, untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dalam pilkada 2024 menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada kita ke depan. Terima kasih banyak untuk perhatian kita semua. Saya kembali.
baik kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Kodes. Kalau melihat paparan tadi itu ada sebenarnya pelanggarannya. Bukan berarti tidak ada. Ya itu kemudian ada 4 ke 5 pelanggaran. Tapi ada yang memang ditindaklanjuti dan ada yang tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur problem materi. Tetapi dilihat tadi ini juga menjadi sebuah pertanyaan sebenarnya, pertanyaan untuk kita sebagai pengawas. Dengan minimnya laporan yang dilaporkan ke Bawaslu yang terregistrasi Bawaslu, itu apakah kerja pengawasan itu berhasil atau bukan? Ataukah kesadaran masyarakat untuk melapor belum? Nah, itu sebuah pertanyaan yang sebenarnya juga menjadi catatan krisis untuk kita para penyelenggara pemilu di Bawaslu Kabupaten Batang. Kita juga tidak harus berpendapat bahwa ada 5, tetapi apakah 5 itu karena mereka sudah sadar dan tidak mau melapor atau karena belum sadar? Maka kerja masih panjang. Mungkin saya ke Pak Polsek. Tentunya proses penyelenggaraan pemilu yang kemarin tidak terlepas dari dukungan sekretariat. Kalau tidak ada sekretariat kan tidak mungkin jalan juga. Mungkin juga sahabat Bawaslu di luar juga perlu mendengar informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Polsek pada sore hari ini untuk kemudian mereka boleh tahu bahwa dukungan sekretariat itu seperti apa dalam pemilihan tahun depan. Pak Polsek, waktu kesempatan kamu silakan. Terima kasih Pak Tuhan. Tadi di awal materi Pak Kopi sudah sedikit percikan tadi, kemudian di awal Ibu Kopi materi juga sedikit mendetil proses kedua itu yang sama dengan Pak Kopi, sehingga mengawali ini soal dukungan sekretariat saya mau sampaikan di bulan Ramadan pas ini kita yang dulu Katolik itu karena itu kita harus bersyukur bahwa ketika gereja membuka tahun pertobatan per 25 tahun itu kita masih bisa dan pada Desember itu harus membuka pintu kesinikan antara beliau. Ya, saya tanggal 18 Maret tahun lalu berusia 21 tahun. Maka ditambah 25 tahun ke depan sudah sekitar usia 70, apakah saya bisa anggap itu? Belum tentu. Maka saya mengatakan mari kita bersyukur bahwa kita mengalami jubilee dari tahun 2000 saya alami, nah sekarang belum begitu. Sehingga saya juga bersyukur dan tema jubilee tahun ini Peregrinantes in Spe, pesiaran perpecahan. Ya, jadi di dalam kisah penciptaan itu manusia itu terakhir penciptaan. Alam dan semua ada manusia. Bukan baru manusia saja, justru dikasihkan kekuasaan yang tinggi. Tuhan mendidik bumi cipta itu kepada manusia. Untuk uruskan mereka. Kau urus yang baik, nanti setelah kau mati baru kau berurusan dengan saya. Kira-kira begitu. Sehingga kita disebut pesiara kita. Dunia ini hanya penginapan. Kita bersiara dan tidak ada satu harapan untuk mencapai kehidupan kekal di surga, bukan di tempat lain. Peregrinantes in Spe, dan seperti tadi Pak Tony Solusi sama situasi puasa itu kita muslim boleh berdoa berpuasa berapa. Baik, dukungan sekretariat dan 3 hal yang mau saya sampaikan hanya sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana fasilitas. Untuk dukungan
Sumber Daya Manusia saya di sini 2022 dan di akhir 2022, akhir Oktober 2022 itu proses perekrutan ad hoc kecamatan. Ketahapan sudah ada di 2022. Pada saat itu di tahun 2022 awal Februari, terima kasih ke Pemda karena mengirim 7 PNS ke Bawaslu Kabupaten Kepaten. Tidak ada 7 PNS sampai di sini, ternyata di sini sudah ada 4 pendukung. Ada 4 pendukung, 2 satpam dan 1 pramusadi, 1 teknik servis. Dan ada 8 teknis PNS. Ini jumlah sekretariat itu 20 orang, plus termasuk dosen, ditambah di kursi. Dalam perjalanan Pemda panggil tarik pulang 2 orang, tapi Pemda kirim ganti lagi 2 orang, sehingga porsi PNS tetap 7. Nah, terus Bawaslu meminta karena kekurangan secara jumlah, Bawaslu meminta di bulan Maret 2024 meminta untuk pembelaan ini datang, tapi baru datang di akhir Agustus 4 orang, dan secara hukum harus kembali karena ada batas waktu di penugasan. Sehingga kondisi kita hari ini terus ada 2 atau teknis ya, non PNS, kemudian harus mutasi. Kita ada 8 yang kurang 2, sisa 6 ya. Dalam perjalanan ada 1 teknis dan 1 juga harus pergi lagi, sehingga perlu posisi 3 teknis non PNS ya 7 6 5 8 kurang 1 istimewa. Jadi dari aspek dukungan sumber daya manusia memang sangat kurang jika dibandingkan dengan penyelenggaraan teknis. Karena kita kesulitan pada saat melakukan monitoring atau pengawasan bersama dengan hal-hal teknis ya, dilakukan juga oleh KPU. Ini soal tim di sana punya 5 komisioner, kita di sini 3. Ketika berkembang 5 kelompok di sana, kita di sini yang bingung. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatian semua, dan saya berharap hari ini kita berpikir pada hari ini, kita bercermin pada hari kemarin, Pak Duran, untuk menambah hal yang soal. Saya kembali. Terima kasih. Tidak terlalu sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Itu beberapa informasi yang disampaikan baik oleh kedua anggota Bawaslu Kabupaten Lebata maupun koordinator sekretariat Bawaslu Lebata atas kerja-kerja pengawasan, atas dukungan kepada pemilihan tahun 2024. Memang ada suka, ada duka. Sahabat Bawaslu mungkin di luar bisa melihat bahwa tapi dinamika yang kita alami di lapangan dan sebagainya sungguh luar biasa. Kerja-kerja pengawasan, perjuangan teman-teman di lapangan itu sungguh luar biasa. Justru acara hari ini di momentum bulan suci ini kita semua boleh berefleksi kembali atas perjalanan kerja-kerja pengawasan kita, atas kerja-kerja kita di pemilihan tahun 2024 kemarin. Supaya apa? Supaya ke depan di pemilu 5 tahun, pemilihan 5 tahun mendatang, mungkin ada hal yang kurang kita lengkapi, kita sempurnakan. Kalau yang sudah kita pertahankan atau lebih lagi, mungkin begitu ya teman-teman ya. Begitu sebelum kita akhiri bincang-bincang kita ini, saya berimbauan kepada 3 orang yang untuk posisi statementnya masing-masing. Minimal pesan kepada sahabat Bawaslu di luar sana seperti apa, silakan termotif dari itu sih. Posisi statement. Baik, terima kasih Bang Uran. Waktu berbuka puasa ini 18:01. Yakin usaha sampai. Salam awas, salam baliau untuk kita semua.
Terima kasih. Ibu Kodir, closing statementnya buat sahabat Bawaslu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk closing statement ini kita akan menyambut Idul Fitri dan kita juga akan menyambut masa Paskah. Semoga momen ini menjadi momentum refleksi untuk kemudian kita menjadi lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Kosek. Saya sebenarnya kan sudah berdoa dan bekerja puasa dan beramal untuk pengawasan ke depan sebagai modal seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, sahabat Bawaslu, kita sudah pada di penghujung waktu kita di kesempatan mau buka puasa ya? Atau batal. Kita mau batal. Demikianlah informasi-informasi yang disampaikan oleh tiga narasumber ini. Semoga menjadi masukan buat Bawaslu sendiri dan buat sahabat-sahabat kita di luar sana. Kalau ada yang kurang, tolong disempurnakan lewat input yang masuk untuk kerja-kerja kami ke depannya. Selamat malam, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Malam baik untuk kita semua. Bye untuk kita semua. رمضان يا حبيب رمضان ليتك